Bayangkan, kita baru saja memasuki tahun 2025, dan kabar yang paling ditunggu-tunggu akhirnya resmi diumumkan. Menteri Keuangan yang baru bersama pihak Taspen mengonfirmasi kenaikan gaji pensiunan sebesar 16%. Bagi jutaan pensiunan PNS, TNI, Polri, serta keluarga mereka, berita ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan kepastian yang sangat berarti di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat. Banyak dari kita mungkin masih bertanya-tanya, benarkah kenaikan ini betul-betul berlaku? Bagaimana mekanisme pencairannya? Apakah akan langsung terasa dalam pembayaran bulanan, ataukah bertahap sesuai jadwal pemerintah? Semua pertanyaan ini wajar, karena selama beberapa bulan terakhir, kabar simpang siur begitu cepat beredar di media sosial, grup WhatsApp, bahkan obrolan sehari-hari di warung kopi. Kini, fakta yang paling dinanti sudah terjawab. Pemerintah melalui Taspen menegaskan bahwa kenaikan 16% ini adalah bagian dari kebijakan resmi yang sudah masuk ke dalam APBN 2025. Artinya, bukan lagi sekadar wacana atau janji politik, melainkan keputusan yang memiliki dasar hukum yang jelas. Kenaikan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah menjaga daya beli para pensiunan, agar mereka tetap bisa hidup layak meskipun harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari terus melonjak. Bagi banyak pensiunan, setiap rupiah tambahan dari kenaikan gaji pensiun bisa menjadi napas baru dalam mengatur pengeluaran rumah tangga. Ada yang memakainya untuk biaya sekolah cucu, ada yang untuk menjaga kesehatan, bahkan ada pula yang menjadikannya sebagai tabungan darurat. Karena itulah, kepastian kenaikan 16% ini menjadi kabar gembira yang sekaligus memberikan rasa lega. Namun, tentu saja, kita juga perlu memahami detail teknisnya. Kapan tepatnya mulai cair, bagaimana perhitungannya, serta siapa saja yang berhak menikmatinya. Dalam video ini, kita akan mengulas tuntas semua fakta terbaru mengenai kebijakan kenaikan gaji pensiunan tahun 2025, langsung berdasarkan sumber resmi, agar tidak ada lagi keraguan atau informasi yang salah. Jadi, pastikan Anda menyimak dengan seksama, karena ini menyangkut hak dan masa depan finansial Anda sebagai pensiunan di Indonesia. Kalau kita perhatikan lebih dalam, pengumuman kenaikan gaji pensiunan sebesar 16% di tahun 2025 ini sebenarnya bukan keputusan yang lahir dalam semalam. Ada proses panjang yang melibatkan perhitungan keuangan negara, kajian dampak sosial, serta pertimbangan kondisi ekonomi global maupun nasional. Pemerintah tentu tidak bisa sembarangan menetapkan angka kenaikan, apalagi untuk pos anggaran sebesar pensiun yang jumlahnya menyentuh jutaan penerima di seluruh Indonesia. Maka dari itu, ketika Menteri Keuangan yang baru akhirnya berdiri bersama pihak Taspen untuk memastikan hal ini, kita bisa menilai bahwa keputusan tersebut sudah melalui berbagai tahapan yang matang. Dan justru disinilah kita perlu memahami, bagaimana logika pemerintah dalam menetapkan angka 16% tersebut, serta apa dampaknya untuk para pensiunan dan keluarga mereka. Coba kita bayangkan situasi para pensiunan beberapa tahun terakhir. Harga kebutuhan pokok naik, biaya listrik terus bertambah, ongkos kesehatan apalagi. Mulai dari obat-obatan rutin hingga perawatan di rumah sakit, semuanya semakin mahal. Sementara itu, jumlah penerimaan pensiunan seringkali terasa tidak sebanding dengan lonjakan biaya hidup. Itulah sebabnya setiap kali ada kabar mengenai kenaikan pensiunan, banyak yang langsung antusias, tapi di sisi lain ada juga yang skeptis karena khawatir hanya sekadar wacana. Nah, tahun ini berbeda. Pemerintah tidak hanya memberi janji, tetapi sudah mengalokasikan anggaran resmi dalam APBN. Artinya, hak ini sudah dijamin negara. Namun, tentu saja ada banyak hal menarik yang perlu kita gali. Misalnya, kapan tepatnya kenaikan 16% ini mulai berlaku? Apakah akan dimulai pada Januari 2025 sehingga pensiunan langsung merasakannya di awal tahun? Atau justru baru efektif setelah pertengahan tahun, mengikuti siklus pencairan anggaran? Pertanyaan ini penting, karena banyak keluarga yang sudah menata perencanaan keuangan mereka berdasarkan informasi ini. Bayangkan seorang pensiunan yang setiap bulan harus membeli obat untuk penyakit jantung atau diabetes, tentu kepastian tambahan penghasilan bulanan akan sangat membantu dalam memastikan kesehatan tetap terjaga tanpa harus mengorbankan kebutuhan lain. Di sisi lain, tidak sedikit yang juga bertanya bagaimana cara menghitung kenaikan tersebut. Apakah semua pensiunan akan mendapatkan kenaikan dengan persentase yang sama, atau ada perbedaan berdasarkan golongan, masa kerja, maupun aturan khusus bagi TNI dan Polri? Informasi ini sangat relevan, karena kita tahu bahwa sistem pensiun di Indonesia memiliki kompleksitas tersendiri. Ada yang pensiun karena usia, ada yang pensiun dini, ada pula yang mendapatkan hak pensiun janda atau duda. Masing-masing kategori bisa jadi memiliki mekanisme perhitungan yang berbeda, dan masyarakat berhak tahu secara detail agar tidak menimbulkan kebingungan. Disinilah peran Taspen menjadi krusial.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan dana pensiun, Taspen harus memastikan semua informasi sampai dengan jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir. Bahkan, di era digital sekarang, Taspen juga dituntut lebih transparan dengan menyediakan akses informasi lewat aplikasi resmi, website, maupun layanan langsung di kantor-kantor cabang. Banyak pensiunan yang mungkin masih lebih nyaman datang langsung untuk bertanya, membawa berkas, dan mendapatkan penjelasan tatap muka. Tetapi bagi generasi yang lebih terbiasa dengan teknologi, aplikasi dan layanan online bisa menjadi solusi cepat. Jadi, kenaikan 16% ini juga sekaligus menguji kesiapan Taspen dalam memberikan pelayanan yang setara untuk semua kalangan pensiunan. Kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya wacana kenaikan gaji pensiunan sudah lama diperbincangkan. Setiap kali pemerintah menaikkan gaji ASN aktif, selalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan para pensiunan? Bukankah mereka juga pernah mengabdi puluhan tahun untuk negara? Pertanyaan semacam ini sangat logis, sebab kebutuhan hidup pensiunan tidak kalah penting dibanding ASN yang masih aktif. Bedanya, ASN aktif masih punya ruang untuk menambah penghasilan dari tunjangan kinerja atau peluang karir, sementara pensiunan hanya mengandalkan hak pensiun yang sifatnya tetap. Maka ketika akhirnya diputuskan adanya kenaikan signifikan sebesar 16%, ini menjadi tanda bahwa pemerintah mulai menaruh perhatian lebih serius kepada kesejahteraan pensiunan. Tentu saja, angka 16% ini juga menimbulkan diskusi. Ada yang menganggap ini angka besar dan patut disyukuri, karena bisa menjadi tambahan yang cukup berarti. Namun ada juga yang merasa bahwa meskipun naik, tetap saja belum sebanding dengan kebutuhan nyata di lapangan. Misalnya, kalau harga beras sudah mencapai lebih dari 15.000 per kilogram, biaya listrik naik, dan harga obat generik pun ikut melonjak, maka kenaikan 16% mungkin hanya cukup menutup sebagian kecil kebutuhan tambahan. Tetapi sekali lagi, di tengah kondisi fiskal negara yang juga menghadapi tantangan, seperti defisit anggaran dan kebutuhan pembangunan infrastruktur, kenaikan ini bisa kita lihat sebagai langkah positif yang perlu diapresiasi. Menariknya, kebijakan ini juga menimbulkan harapan baru. Banyak pensiunan yang bertanya, apakah setelah kenaikan 2025 ini akan ada mekanisme evaluasi berkala setiap tahun? Sebab kalau kenaikan hanya terjadi sesekali, tentu tidak cukup untuk mengimbangi inflasi yang setiap tahun selalu ada. Pemerintah perlu merancang skema jangka panjang yang memastikan pensiunan tidak lagi harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan perhatian. Skema seperti indeksasi otomatis atau penyesuaian berbasis inflasi bisa menjadi solusi agar pensiunan lebih terlindungi dari gejolak ekonomi. Kalau kita lihat praktik di negara lain, banyak pemerintah yang sudah menerapkan kebijakan penyesuaian pensiun secara reguler. Misalnya, setiap kali inflasi naik di atas persentase tertentu, maka pensiun otomatis ikut menyesuaikan. Hal ini tidak hanya memberi rasa aman bagi pensiunan, tetapi juga menunjukkan komitmen negara dalam menjaga kesejahteraan warganya yang sudah tidak lagi aktif bekerja. Di Indonesia, wacana ini juga sering muncul, tetapi realisasinya masih sebatas diskusi. Mungkin saja kenaikan 16% di 2025 ini bisa menjadi pintu masuk untuk kebijakan yang lebih sistematis ke depan. Selain itu, kita juga perlu melihat sisi psikologis dari kebijakan ini. Bagi pensiunan, merasa dihargai setelah puluhan tahun bekerja adalah hal yang sangat penting. Tidak hanya dihargai dalam bentuk penghormatan simbolis, tetapi juga dalam bentuk nyata seperti kepastian finansial. Banyak pensiunan yang setelah tidak lagi bekerja merasa terlupakan, seolah-olah pengabdian panjang mereka tidak lagi relevan. Kenaikan gaji pensiunan, meskipun sederhana, bisa menjadi simbol bahwa negara masih peduli, bahwa jasa mereka tidak hilang begitu saja. Kebijakan ini juga memberi dampak sosial yang lebih luas. Tambahan penghasilan untuk pensiunan biasanya langsung berputar ke dalam perekonomian lokal. Uang tersebut dipakai untuk belanja di warung, membayar biaya kesehatan, membiayai pendidikan cucu, atau bahkan membantu anak-anak yang masih dalam tahap membangun keluarga. Dengan kata lain, kenaikan pensiun bukan hanya memberi manfaat bagi individu penerimanya, tetapi juga memberi dorongan kecil bagi perekonomian di tingkat rumah tangga dan komunitas. Di balik semua kabar baik ini, tentu tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah soal birokrasi pencairan. Tidak sedikit kasus di mana pensiunan atau ahli waris mengalami kesulitan saat mengurus hak mereka karena tumpang tindih administrasi atau kurangnya koordinasi antar instansi. Harapan kita semua, dengan adanya kebijakan resmi ini, Taspen dan pemerintah daerah bisa lebih sigap menyederhanakan proses agar pensiunan tidak perlu bolak-balik hanya untuk mengurus dokumen kecil. Ingat, banyak penerima pensiun sudah lanjut usia, tidak lagi punya tenaga dan kesehatan untuk menempuh prosedur yang rumit. Bukan hanya itu, tantangan lain juga muncul dari sisi keuangan negara. Mengalokasikan kenaikan 16% untuk jutaan pensiunan tentu membutuhkan dana yang sangat besar.
Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran tersebut tidak mengganggu pos penting lain, seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan. Inilah sebabnya transparansi menjadi sangat penting. Masyarakat perlu tahu dari mana sumber dana ini, bagaimana penggunaannya, dan sejauh mana pemerintah bisa menjamin keberlanjutan kebijakan ini. Karena bagi pensiunan, bukan hanya sekali naik yang penting, tetapi kepastian bahwa pensiun mereka aman hingga akhir hayat. Kalau kita tarik ke level keluarga, kabar kenaikan pensiun ini seringkali menjadi bahan diskusi hangat. Banyak anak yang merasa lega karena orang tua mereka kini punya tambahan penghasilan, sehingga beban keuangan keluarga bisa sedikit berkurang. Ada pula cucu yang merasa senang karena kakek nenek mereka bisa membantu biaya sekolah atau kebutuhan kecil sehari-hari. Situasi seperti ini menunjukkan betapa pentingnya peran pensiun dalam menopang kehidupan rumah tangga lintas generasi di Indonesia. Jadi, setiap kebijakan terkait pensiun sebenarnya bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang menjaga keharmonisan dan keberlangsungan keluarga. Kalau kita masuk lebih dalam pada isu teknis, banyak yang juga bertanya apakah kenaikan 16% ini akan langsung diberikan penuh pada bulan pertama pencairan, ataukah ada sistem rapel bagi bulan-bulan sebelumnya? Pertanyaan ini penting, karena dalam praktik sebelumnya, pemerintah sering menggunakan sistem rapel ketika terjadi penyesuaian gaji atau pensiun. Misalnya, jika kenaikan mulai berlaku per Januari, tetapi realisasinya baru bisa cair di bulan Maret atau April, maka di bulan pencairan tersebut para pensiunan akan menerima rapel, yakni tambahan akumulasi selisih gaji dari bulan-bulan sebelumnya. Hal ini tentu sangat ditunggu, karena bagi banyak pensiunan, rapel bisa menjadi sumber tambahan besar yang bisa dipakai untuk keperluan lebih besar, seperti renovasi rumah, biaya hajatan keluarga, atau bahkan untuk menutup utang kecil yang menumpuk. Jadi, apakah sistem rapel akan berlaku dalam kebijakan kali ini juga menjadi salah satu isu menarik yang dinantikan. Menteri Keuangan yang baru, dalam beberapa kesempatan, menegaskan bahwa pemerintah akan berusaha memberikan pencairan secepat mungkin, karena mereka memahami kondisi nyata para pensiunan di lapangan. Banyak pensiunan yang sudah mengandalkan jadwal pembayaran setiap bulan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, sehingga keterlambatan atau ketidakjelasan pencairan bisa menimbulkan keresahan. Oleh karena itu, salah satu prioritas dari kebijakan ini adalah memastikan bahwa jadwal pembayaran tetap konsisten, tidak ada penundaan, dan tambahan kenaikan 16% bisa langsung dirasakan. Komunikasi yang jelas dari pemerintah menjadi kunci, agar tidak ada lagi kabar simpang siur yang membuat pensiunan bingung atau bahkan khawatir kehilangan haknya. Kalau kita berbicara soal keuangan negara, tentu saja langkah menaikkan gaji pensiunan sebesar 16% bukan hal kecil. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Lalu muncul pertanyaan, dari mana semua dana ini diambil? Menurut penjelasan yang sudah beredar, alokasi kenaikan pensiunan ini masuk ke dalam APBN 2025, sehingga sumber dananya berasal dari pendapatan negara, baik pajak, penerimaan non-pajak, maupun pinjaman yang sah. Dengan kata lain, kenaikan ini bukan keputusan tiba-tiba tanpa perhitungan, melainkan sudah masuk dalam rencana fiskal yang disusun jauh-jauh hari. Namun, tetap saja ada tantangan ke depan. Bagaimana pemerintah bisa terus menjaga stabilitas fiskal, sementara kebutuhan masyarakat terus bertambah. Disinilah peran Menteri Keuangan baru menjadi sangat vital. Setiap pergantian menteri biasanya membawa gaya dan pendekatan berbeda. Menteri baru harus bisa menyeimbangkan antara janji politik, kebutuhan sosial, dan keterbatasan fiskal negara. Dalam hal ini, kebijakan menaikkan pensiun bisa menjadi simbol bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur besar atau proyek-proyek jangka panjang, tetapi juga memberi perhatian pada kesejahteraan kelompok rentan yang jumlahnya sangat besar. Jangan lupa, jumlah pensiunan PNS, TNI, dan Polri di Indonesia mencapai jutaan orang, dan mereka tersebar di seluruh pelosok negeri. Menyentuh kehidupan mereka berarti menyentuh kehidupan keluarga besar Indonesia, karena sebagian besar rumah tangga masih bergantung pada penghasilan pensiun untuk menopang generasi berikutnya. Kalau kita turun langsung ke lapangan, cerita-cerita dari pensiunan sangat beragam. Ada yang menggunakan dana pensiun untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada yang menjadikannya pegangan untuk biaya berobat, dan ada pula yang membantu anak cucunya yang masih berjuang secara ekonomi. Tidak sedikit cucu yang sekolah hingga perguruan tinggi dengan biaya yang sebagian ditopang dari dana pensiun kakek neneknya. Jadi, bisa dibayangkan betapa besar arti tambahan 16% ini. Mungkin bagi sebagian orang angka ini terdengar kecil, tetapi dalam kehidupan nyata pensiunan, tambahan itu bisa menjadi pembeda antara cukup dan kekurangan.